Bab 301/360 derajat, tanpa titik buta. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir itu tidak baik. Kalau begitu aku akan ganti baju dengan gaun panjang. Setelah berkata demikian, Jikinyan kembali ke kamar dan berganti pakaian dengan gaun panjang senada yang panjangnya sampai ke mata kaki. Bagaimana sekarang? Ini tidak buruk, sangat bagus. Kamu masih nggak mau ngaku, kata Jikinyan. Kamu cuma nggak mau aku nunjukin pahaku. Apa yang bisa kau pamerkan dengan kakimu yang besar? Aku berusaha mencegahmu menunjukkan kekuranganmu, kata Lin Yi serius. Aku tidak gemuk, dan kakiku tidak tebal, kata Jikinyan. Kamu jelas punya motif egois. Rupanya, kamu bisa melihatnya, tapi orang lain tidak. Salah. Lin Yi mengoreksinya. Aku hanya mengagumimu. Aku tidak punya pikiran jahat. Jikinyan berjongkok sambil tersenyum dan menangkup wajah Lin Yi dengan kedua tangannya. Aku bisa melihat pikiranmu penuh dengan pikiran jahat. Setelah itu, Jikinyan berdiri. Cuaca di luar sangat bagus. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Ayo pergi. Lin Yi turun ke bawah dan memberikan $2.000 lagi sebagai deposit. Ia tidak tahu berapa lama ia akan tinggal di sana, jadi ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Melihat Lin Yi berbicara dengan resepsionis wanita, Jikinyan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan kalimat, saat kau mengkhawatirkan seorang gadis, kau harus memisahkan keduanya. Ia pun tak kuasa menahan tawa. Kunjungi miposenofel.com untuk membaca, ya. Setelah melunasi deposit, keduanya berjalan keluar hotel dan bersiap membeli tiket masuk taman. Tentu saja, Jikinyan tidak kekurangan uang, tetapi ia dulu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar dan bekerja. Meskipun ada Disneyland di Tiongkok, ia tidak pernah punya kesempatan untuk pergi ke sana. Dia hanya melewatinya saat dia keluar untuk membicarakan bisnis. Baginya, perjalanan ke Disneyland ini tampaknya memiliki arti yang berbeda. Ada banyak orang berbaris di pintu masuk taman, dan ada banyak orang Tionghoa yang membawa keluarga mereka ke sini untuk bersenang-senang. Banyak sekali orangnya. Jikinyan berjingkat ke depan. Banyak sekali orangnya. Sebaiknya datang lebih awal. Lagi pula, ini Disneyland. Wajar kalau ada banyak orang, kata Lin Yi. Setelah mengantri sebentar, Lin Yi membeli tiket dan mereka berdua memasuki taman bersama. Disneyland di Orlando adalah taman hiburan terbesar di dunia. Perhentian pertama mereka adalah Animal Kingdom di Disney. Lin Yi, aku mendengar teriakan harimau. Jikinyan meraih lengan Lin Yi, bersemangat seperti anak kecil. Lin Yi tersenyum tanpa merusak suasana hatinya. Aku akan mengantarmu ke sana. Kita pergi nanti. Jikinyan menarik Lin Yi dan menunjuk ke sebuah kios kecil tak jauh dari sana. Lihat kios di sana, mereka menjual jepit rambut yang berkilau. Bagus, kan? Ya, cantik. Dan Jikinyan menginginkannya, tetapi dia ingin Lin Yi yang menawarkannya terlebih dahulu. Memangnya kenapa kalau kelihatan bagus? Apalagi, kamu tidak mau membelikannya untukku? Belum. Tidak. Jikinyan tidak tahan lagi, dan memutuskan untuk berhenti bersikap pendiam. Saya ingin jepit rambut yang berkilau dan balon Mickey. Kenapa kamu mau semuanya? Kalau kamu terus memohon, aku nggak akan ajak kamu keluar lagi. Aku masih mau satu, kata Jikinyan manis. Belikan satu untukku. Itu tergantung performamu, kata Lin Yi. Lagi pula, aku membelikanmu jepit rambut kemarin. Kenapa kamu masih menginginkannya hari ini? Berapa banyak kepala yang kamu punya? Baiklah kalau begitu, kamu bisa membelikannya untukku nanti. Dengan kekayaan Jikinyan, tentu saja dia mampu membeli segalanya di sini. Namun, dia ingin Lin Yi membelikannya, barulah dia merasa benar. Sayang, aku mau jepit rambut berkilau itu. Tak jauh dari mereka, seorang gadis berkostum loli berkata. Jepit rambut itu harganya lebih dari $40. Terlalu mahal. Tidak perlu. Anak laki-laki di sebelahnya menunjuk Jikinyan dan berkata. Lihat dia. Dia cantik sekali dan dia mendengarkan pacarnya. Dia tidak akan percaya kalau pacarnya bilang tidak. Kamu tidak secantik dia, jadi kamu harus mendengarkannya. Jika kamu setampan adik kecil itu, aku akan mendengarkanmu, tapi kamu tidak. Jikinyan tak kuasa menahan tawa. Itu benar-benar pukulan telak. Animal Kingdom merupakan bagian dari taman hiburan, namun taman ini sangat besar dan banyak binatang yang dipelihara di sini tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Ada berbagai macam spesies. Lin Yi, lihat, ada panda raksasa di sana. Taman itu dipenuhi binatang asing, dan Jikinyan sangat gembira saat melihat panda raksasa. Panda raksasa di sini diangkut dari provinsi Sichuan. Mari kita lihat. Tapi bisa melihat panda raksasa di sini terasa sangat intim. Itu benar.
Kebanyakan orang tidak akan merasakan apa-apa jika mereka melihat pemandangan seperti itu di China. Di sisi lain, menjumpai segala hal yang berhubungan dengan China akan memberi seseorang rasa keakraban. Suamiku, panda raksasa itu sepertinya agak kurus. Aku ingin memberinya makan, kata seorang wanita berkuncir kuda dan bercelana pendek. Beri makan. Kamu nggak punya biskuit di tangan. Beri makan saja. Pria yang berbicara itu berkacamata. Ia berpakaian santai dan berwajah angkuh. Pria itu bernama Chen Junye. Ia lulusan Universitas Fudan di Zhonghai dan kini menjadi bos sebuah perusahaan rintisan. Wanita di sampingnya adalah pacarnya, Wang Zi. Tapi tempat ini tertutup rapat. Tidak ada cara untuk memberinya makan. Sederhana, kan, kata Chen Junye, ada pintu di sana. Aku akan membukanya pelan-pelan, lalu kau tinggal melemparnya. Oke. Ayo kita lakukan seperti itu. Tunggu. Melihat mereka berdua ingin mencoba menyuapi makanan secara pribadi, Ji Qingyan pun tak kuasa menahan diri untuk menghentikan mereka. Menurut peraturan taman, memberi makan hewan dilarang. Wang Zi melirik Ji Qingyan. Ia ingin menggunakan auranya untuk menekan pihak lain. Namun, ia menyadari bahwa perempuan yang berdiri di sebelahnya tidak hanya lebih tinggi darinya, tetapi kakinya juga lebih panjang. Bagian depan dan belakangnya juga lebih menonjol. Yang terpenting, wajah pihak lain lebih cantik daripada wajahnya. Itu adalah dominasi penuh. Disneyland bukan milik keluargamu. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Aku tidak butuh pengawasanmu. Anda. Ji Qingyan sangat marah. Dibandingkan dengan hewan lain, panda raksasa lebih istimewa. Bahkan di Tiongkok, para penjaga sangat berhati-hati dalam memberi makan mereka. Tidak seorang pun diizinkan menyentuh mereka. Jika ia memberi mereka makan tanpa izin dan menimbulkan masalah, tidak seorang pun akan mampu memikul tanggung jawab. Lagi pula, panda raksasa terlalu langka, dan mereka milik negaranya. Ji Qingyan tak rela berpisah dengan mereka. Baiklah, kenapa repot-repot dengan mereka, kata Lin Yi. Kedua panda raksasa ini dipinjamkan ke Disney oleh Tiongkok, dan mereka dilindungi oleh hukum Tiongkok. Jika terjadi kesalahan, mereka akan langsung dihukum di negara asal kami. Biarkan mereka diberi makan sesuka hati. Jika mereka mati karena ini, kita akan menikmati pertunjukan yang bagus. Perkataan Lin Yi membuat Chen Junye dan Wang Zi mengurungkan niat untuk memberi mereka makan. Mereka belum memikirkan hal ini sebelumnya. Ternyata, konsekuensinya cukup serius. Meski begitu, mereka tetap menggumamkan sesuatu untuk menyelamatkan sedikit harga diri mereka. Orang yang sangat sibuk. Lin Yi melirik Wang Zi. Kami hanya mengingatkanmu karena kebaikan. Tolong bersikap baik. Apa pacarmu menderita uremia? Kenapa kata-katanya begitu kasar? Ji Qingyan terdiam. Apa hubungannya ini dengan uremia? Ucapkan lagi. Lin Yi mengangkat bahu. Akan sama saja meskipun aku mengulanginya. Pacarmu sepertinya sudah di penghujung hidupnya. Semoga berhasil. Lin Yi memegang tangan Ji Qingyan saat dia berbicara. Ayo kita pergi ke tempat lain. Kayaknya ada gajah di sana. Ayo kita lihat. Aku tidak mau pergi. Ji Qingyan langsung menolak. Aku tidak mau melihat gajah. Kamu tidak ingin melihat gajah. Lin Yi berkata, Nona Ji, kalau begitu, aku ingin bicara sedikit denganmu. Panda itu lucu, dan itulah mengapa kau mau melihatnya. Di sisi lain, hanya karena gajah tidak lucu, kau tidak mau meliriknya sedikit pun. Kau terlalu fokus pada estetika. Kau tidak boleh setidak adil itu. Kamu masih berani mengatakan itu. Ji Qingyan mencubit pinggang Lin Yi. Kalau kamu nggak cerita sedikit tentang nasi dulu, aku nggak akan begini. Ini semua salahmu. Bab 302. Bintang di matanya, cahaya bulan di senyumnya. Lin Yi terdiam sejenak, mengingat cerita yang membuatnya kehilangan selera makan. Kalau begitu, jangan lihat gajah-gajah itu, kata Lin Yi. Ada kelinci putih kecil dan kelinci hitam kecil di depan. Ayo kita pergi dan lihat mereka. Lin Yi, kau akan mati. Ji Qingyan mengejarnya, ingin menendangnya. Dia terlalu menyebalkan. Dunia ini indah sekali, tapi kamu pemarah sekali. Betapa buruknya itu, ya. Kau hanya ingin membuatku marah, kata Ji Qingyan dengan wajah datar. Jangan marah. Aku akan membelikanmu air. Ada kedai jus di depan. Lebih tepatnya begitu. Aku mau jus mangga. Kamu juga suka mangga. Awalnya aku tidak suka, tapi setelah melihatmu menyukainya, aku mencobanya beberapa kali dan rasanya lumayan. Sekarang aku mulai menyukainya. Tunggu di sini kalau begitu. Beberapa menit kemudian, Lin Yi berlari menghampiri sambil membawa 2 cangkir jus mangga segar.
Ia juga membawa topi jerami besar dengan celah di ujungnya, yang memberikan kesan kuno. Ada juga 2 balon di tangan Lin Yi, yang diserahkannya kepada Ji Qingyan. Terlalu panas, pakailah topi jerami ini. Melihat topi jerami dan balon yang dibeli Lin Yi untuknya membuat jantungnya berdebar-debar. Kunjungi mipotion.com untuk membaca, ya. Apakah aku terlihat seperti Luffy saat memakai topi jerami? Kau tahu banyak. Kau bahkan tahu tentang Luffy. Teman sekamarku waktu kuliah pasca sarjana dulu otaku. Dia nonton anime setiap hari di asrama, dan kamarnya penuh dengan figurinnya. Aku sebenarnya nggak mau belajar tentang mereka, tapi dia selalu ngasih aku banyak ilmu setiap hari. Ji Qingyan menutup mulutnya sambil tertawa. Kalau dipikir-pikir, kamu tidak mirip Luffy, tapi lebih mirip permaisuri. Jantung Ji Qingyan berdebar lebih kencang lagi, apa karena kamu tampan? Jangan menyanjung diri sendiri. Yang kumaksud adalah bentuk tubuhmu. Itu juga pujian, kata Ji Qingyan bangga sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Selanjutnya, mereka berdua berjalan-jalan di sekitar taman sebentar sebelum menuju ke taman hiburan di sebelahnya. Ini juga merupakan inti dari Disney. Banyak sekali orangnya. Ji Qingyan berdiri di tempatnya. Melihat banyaknya orang yang mengantre untuk setiap wahana, antusiasmenya pun menurun drastis. Saya ingin naik komedi putar, tapi saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu. Sepertinya ada tiket VIP di sini. Aku akan pergi membeli 2 tiket lagi, jadi tidak perlu antre. Bagus sekali, kata Ji Qingyan, tanyakan juga apakah ada batasan berapa kali kita bisa menaikinya. Bukankah cukup mengendarainya sekali? Tidak, aku ingin mencobanya beberapa kali. Tunggu di sini. Lin Yi pergi ke loket tiket dan berbaris lagi. Pada saat yang sama, banyak orang lain juga mengantre. Lihat, adik kecil itu tampan sekali. Dia jelas dari Tiongkok. Zhao Lele, bisakah kamu berhenti tergila-gila? Kamu akan segera ngiler. Semua orang suka menikmati keindahan. Gadis-gadis di belakang barisan tidak dapat menahan diri ketika mereka melihat Lin Yi di depan. Apa gunanya tampan? Masyarakat sangat realistis. Uang adalah mata uang yang sebenarnya, kata pria berambut pendek di samping Zhao Lele. Tapi dia kesini untuk beli tiket VIP. Pasti dia orang kaya. Tiket VIP cuma beberapa ribu $. Nggak mahal. Semua orang bisa beli. Nggak ada apa-apanya, kata pria berambut pendek itu. Tiket VIP harganya $1.899. Kalau dikonversi ke RMB, harganya lebih dari $10.000, kata Zhao Lele. Kalau itu bukan jumlah yang signifikan, lalu apa? Jika dia membeli 10 tiket sekaligus, saya akui dia kaya. Kau bercanda. Dia sendirian. Apa gunanya punya banyak tiket, kata Zhao Lele. Karena orang kaya sejati tidak peduli dengan uang sebanyak ini. Mereka akan membelinya sesuka hati. Li Dongyang, kamu tidak berkata begitu karena kamu iri dengan ketampanannya, kan? Cek, dia cuma sedikit lebih tampan dariku, tapi aku lebih kaya darinya. Apa yang perlu dicemburui? 10 menit kemudian, Lin Yi berjalan ke loket tiket dan bertanya. Berapa harga tiket VIP? Kali ini, Lin Yi tidak menggunakan bahasa Inggrisnya yang buruk, melainkan bahasa Inggris lisannya yang standar. $1.899 per tiket. Saya ingin bertanya, apakah tiket VIP memungkinkan perjalanan tanpa batas? Di Cina, banyak taman hiburan menyediakan tiket wahana tak terbatas, tetapi ini bukan Cina, jadi dia harus bertanya. Saya sungguh minta maaf. Ada batasan berapa kali seorang VIP bisa menikmati setiap wahana. Satu permainan hanya bisa dimainkan sekali, tetapi ini sudah termasuk antrean gratis dan banyak layanan bernilai tambah lainnya. Ini sangat berharga. Hei, sobat, bisakah kau berhenti bercanda? Li Dongyang mengejek. Ini bukan Tiongkok. Sekalipun tiket VIP, hanya bisa dipakai sekali. Kalau tidak mengerti, cek dulu di internet. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Li Dongyang, apa yang kau katakan, kata Zhao Lele. Dia hanya bertanya. Apa salahnya? Kau hanya iri karena dia tampan. Cemburu karena dia lebih miskin dariku. Apa kau bercanda, kata Li Dongyang dengan nada meremehkan. Kamu mau beli atau tidak? Tiket VIP cuma bisa dipakai sekali untuk sekali jalan. Kalau kamu merasa tidak cocok, mending pergi aja. Jangan tunda orang-orang yang antri beli tiket. Lin Yi melirik Li Dongyang, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia berbalik menatap pramuniaga itu. Ada tiket jenis lain, yang tidak membatasi jumlah wahana. Saya benar-benar minta maaf, kami hanya memiliki tiket normal dan VIP. Lalu berapa banyak tiket VIP yang tersisa? Tunggu sebentar.
Pramuniaga itu melihat ke mesin. Masih ada 105 lagi. Baiklah, aku akan mengambil semuanya. Apa, semuanya? Orang-orang yang berdiri di samping tercengang. Banyak dari mereka menatap pria Tionghoa di samping mereka dengan tak percaya. Tiket VIP masing-masing berharga $1.899. 105 tiket berharga hampir $200.000. Jika dikonversi ke RMB, jumlahnya hampir $1,4 juta. Orang ini terlalu kaya. Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli sisa tiketnya? Tentu saja. Karena tidak ada sistem pembayaran daring di AS, Lin Yi mengeluarkan kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Lin Yi mengambil 2 tiket elektronik itu dan berjalan pergi, meninggalkan orang-orang di belakang tercengang. Li Dongyang, menurutmu siapa yang punya lebih banyak uang sekarang? Li Dongyang. Lin Yi kembali ke taman dan mendapati Ji Qingyan sedang memegang es krim vanila di tangannya. Lin Yi, es krim kon ini enak sekali. Kamu mau? Aku akan membelikannya untukmu. Terlalu manis, aku tidak mau memakannya. Lin Yi mengambil tiket elektronik itu. Ikuti aku akan mengajakmu naik komedi putar. Baik, kakak, kata Ji Qingyan sopan. Dengan tiket VIP di tangan, keduanya memasuki fasilitas tersebut. Hah? Kenapa kamu berhenti di luar? Perjalanan seperti ini tidak cocok untuk pria maco sepertiku. Sebaiknya kamu naik sendirian. Ji Qingyan berhenti di tengah jalan dan berkata dengan sedih, kalau kamu tidak mau naik, aku juga tidak mau. Oke. Aku akan membawamu masuk. Benar. Kalau kamu nggak ikut, aku nggak akan senang naik sendirian. Ada banyak hal lain dalam hidup yang seperti itu. Makan hotpot sendirian itu pengalaman yang sepi, tapi makan bersama orang lain itu sangat menyenangkan. Karena dia mengenakan gaun, Ji Qingyan duduk di kereta kecil. Lin Yi, kamu menunggangi kuda putih kecil di sebelahmu. Matanya penuh bintang, dan senyumnya memancarkan cahaya bulan. Kegembiraan Ji Qingyan terpancar di wajahnya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Bel berbunyi dan komedi putar mulai berjalan perlahan. Lin Yi terdiam. Ini bukan sesuatu yang pantas dilihat oleh pria tangguh seperti dia. Lin Yi, berbaliklah. Lin Yi menoleh ketika mendengar panggilan Ji Qingyan. Ia menatap lurus ke kamera, dan Ji Qingyan mengambil beberapa foto berturut-turut. Setelah beberapa menit, perjalanan berakhir. Meskipun begitu, Ji Qingyan masih belum puas. Oh ya, aku lupa tanya tadi. Apa tiket VIP bisa naik sepuasnya? Tentu saja tidak. Baiklah, meskipun aku tidak begitu puas, kurasa kita hanya bisa pergi. Tapi, aku sudah membeli 105 tiket VIP yang tersisa. Kita masih punya 100 wahana lagi. Seharusnya ini cukup memuaskanmu. Bab 303. Kita tidak selevel, bisakah kita bicara? Kamu benar-benar membeli lebih dari 100 tiket. Bukankah kamu bilang ingin naik beberapa kali lagi? Aku sudah membeli tiket sisanya agar kita tidak perlu antre. Orang-orang yang berdiri antri semuanya tercengang. Tiket VIP masing-masing seharga $1.899, tetapi ia membeli 105 tiket sekaligus. Itu lebih dari $200.000. Apakah seperti ini cara orang kaya berbelanja di Disneyland? Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat seseorang memanjakan pacarnya sedemikian rupa. Yang paling tidak bisa diterima adalah dia sama sekali bukan orang tua. Sebaliknya, dia sangat tampan. Jangan bersikap seolah-olah kamu tidak akan cemburu melihat ini. Ji Qingyan tersentuh dan menggenggam tangan Lin Yi. Sebenarnya, kamu tidak perlu membeli tiket sebanyak itu. Kamu hanya perlu membeli beberapa. Tidak mudah bagi kami untuk menemukan waktu untuk datang ke sini. Saya harus memastikan kami punya cukup waktu. Kau baik sekali, kata Ji Qingyan pelan. Setelah ini, aku tidak akan menyesal. Apakah kamu hanya akan memberiku hadiah verbal? Kau ingin memanfaatkanku lagi, kata Ji Qingyan malu-malu. Apalagi kalau kita pulang malam ini. Itu benar. Ji Qingyan terkekeh, wajah cantiknya secantik bunga. Lin Yi mengajak Ji Qingyan menaiki komedi putar beberapa kali lagi selama setengah jam berikutnya sebelum pergi dengan perasaan puas. Lin Yi, aku agak lapar. Ayo makan, kata Lin Yi. Lagi pula, kita bisa datang sesering yang kita mau sepanjang hari. Apa yang bisa dimakan? Tanya Ji Qingyan. Tadi aku lihat kalau beli tiket VIP, selain bisa melewati antrean, kita juga bisa dapat makan siang gratis. Kita bisa makan di sini dan hemat. Apa gunanya menabung? Kalau kita mati muda, sayang banget kalau kita nggak pakai semua uang kita. Kita bisa serahkan saja pada anak-anak. Bahkan mereka tidak akan mampu menghabiskan semuanya. Kalau begitu, kita akan makan beberapa lagi saja.
Lin Yi menatap Ji Qingyan. Aku yakin kamu punya kemampuan untuk melakukan ini. Kamu mau mati. Siapa yang akan melahirkanmu? Apa kamu tidak punya malu? Cepat bawa aku makan. Keduanya tiba di ruang makan. Karena mereka membeli tiket VIP, mereka bisa memesan apa saja di sini. Tapi, masalahnya, pilihan makanannya terbatas. Mereka bisa makan apa saja di sini, tapi rasanya kurang memuaskan. Mereka berdua memesan banyak hidangan, tetapi tidak banyak yang benar-benar lezat. Hanya beberapa yang rasanya enak. Lin Yi, menurutku smoothie mangga ini cukup enak. Bisakah kamu ambilkan satu lagi? Tanya Ji Qingyan dengan suara rendah. Secara pribadi, dia bisa makan apa saja yang mereka inginkan di depan Lin Yi tanpa takut dia tertawa. Namun, ini adalah tempat umum dan dia harus menjaga citranya, jadi dia harus mengatur agar Lin Yi mendapatkannya. Akhir bulan, kurangi makan makanan dingin, kata Lin Yi sambil memijat hidungnya. Baiklah kalau begitu. Ji Qingyan sangat patuh dan tidak berlama-lama. Ia menunjuk souffle vanila di atas meja. Menurutku ini juga lumayan enak, tapi porsinya terlalu kecil. Bisakah kau ambilkan satu lagi untukku? Tentu, aku akan mengambilkannya untukmu. Lin Yi menyekat tangannya dan berjalan ke meja bar. Saya mau 2 souffle vanila. Lin Yi menyerahkan tiket VIP-nya. Wanita berkulit hitam yang bertugas di bagian penjualan bersikap sangat sopan saat melihat Lin Yi. Pria Huaxia satu ini telah membeli lebih dari 100 tiket VIP. Berdasarkan itu, ia bisa makan apapun yang diinginkannya di restoran. Akan tetapi, saat wanita berkulit hitam itu hendak mengambil sesuatu untuk Lin Yi, dia mendengar suara mengejek. Vanilla souffles hanya untuk anggota. Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja. Kamu harus tetap memesan prasmanan lokalmu sendiri. Lin Yi dan Ji Qingyan berbalik dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah wanita berambut panjang yang ingin memberi makan panda raksasa. Aku sungguh tidak beruntung bertemu kalian di sini, kata Lin Yi tanpa berkata-kata. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian, kata Chen Junye. Kalian tidak lihat logonya. Kalian mempermalukan diri sendiri di luar negeri. Aku beli 105 tiket VIP. Aku bisa makan apa saja di sini. Kalian peduli apa? Konyol banget. Apa katamu? Kamu beli 105 tiket VIP. Mata Chen Junye dan Wang Ziyi terbelalak tak percaya. Lin Yi mengabaikan mereka dan mengambil 2 souffle vanila dari wanita berkulit hitam sebelum kembali ke sisi Ji Qingyan. Kau membeli begitu banyak tiket sekaligus. Kau pasti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Kau datang ke sini untuk merasa lebih unggul, kata Wang Ziyi sinis. Harap bersikap sopan, kata Ji Qingyan dengan wajah datar. Kami sudah bersikap sangat sopan, kata Wang Ziyi. Saya hanya ingin mengingatkan kalian untuk memperhatikan kata-kata dan tindakan kalian saat keluar, jadi kalian tidak mempermalukan Huaxian 1. Rakyat. Petik 2. Aku penasaran, siapa idiot yang memberi makan panda raksasa itu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kalau ada yang mempermalukan negara kita, itu bukan kita. Anda. Wang Ziyi hampir kehilangan kesabarannya ketika dia diganggu oleh 2 orang yang mendekati mereka dari belakang. Wang Tua, kenapa kalian berdua berdiri di sini, bukannya mencari tempat makan? Jika kau bertemu 2 orang desa yang usil, beri mereka pelajaran di sini agar mereka tidak mempermalukan orang Huaxian. Pria dan wanita yang datang dari belakang menatap Lin Yi dan Ji Qingyan, dan ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Lin Yi juga tercengang saat melihat 2 orang yang masuk. Bukankah mereka Gao Rensing dan Li Sueru dari reuni kelas Songjia? Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Orang-orang yang suka bertingkah keren berkumpul bersama. Tuan Lin, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, sapa Gao Rensing dengan sopan. Kalian saling kenal. Chen Junye terkejut. Kami bertemu sekali di sebuah pesta makan malam, kata Gao Rensing. Kurasa ada kesalahpahaman. Kita semua orang yang terhormat. Bagaimana kalau kita duduk dan minum? Bukan masalah besar. Setelah mengetahui jati diri Lin Yi yang sebenarnya, Gao Rensing dan Li Sueru tidak berani lagi pamer di hadapannya. Apakah mereka pantas duduk dan minum bersamaku? Tanya Lin Yi samar. Menurutmu, apakah mereka berhak melakukannya, atau kau meremehkanku? Tidak, Tuan Lin, bukan itu maksudku, kata Gao Rensing sambil tersenyum. Kita semua tokoh yang dihormati. Harmoni melahirkan uang. Apa perlu sopan? Tanya Lin Yi. Mereka bahkan tidak selevel denganku. Apa kau pikir kita bisa akur? Pak Tua Gao, siapa orang ini? Kenapa dia sok banget? Tanya Chen Junye gugup dan serius. Dari percakapan mereka, Chen Junye dapat mengetahui bahwa pria di depannya ini tampaknya memiliki status tertentu.
Kalau tidak, Gao tua tidak akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Tuan Lin memiliki latar belakang yang terhormat. Dia bukan orang biasa, kata Gao Rensing. Hehe, bagaimana mungkin dia tidak biasa, kata Chen Junyai. Pak Tua Gao, kau tahu situasiku. Apa kau pikir aku masih perlu takut pada siapapun sekarang? Selama bukan orang setingkat Tuan Muda Qin, tidak ada orang yang perlu kujaga ucapannya, kan? Bab 304. Taipan Misterius Tuan Lin. Ini. Gao Rensing ragu sejenak dan berkata, Tuan Lin, saya tahu bisnis keluarga Anda besar. Dulu, Pak Chen tua tak akan bisa dibandingkan dengan Anda. Tapi sekarang, perusahaannya sudah menerima investasi dari investor malaikat dan pendanaan seri A, sementara penggalangan dana seri B mereka akan segera dimulai. Prospek pasarnya sangat bagus. Kalau kita bandingkan, dia mungkin tak jauh berbeda dari Anda. Begitukah? Baru 2 putaran pendanaan dan dia sudah bertingkah gila seperti ini. Haha. Chen Junyai tertawa dingin. Ada sesuatu yang mungkin tidak kau ketahui, tapi orang-orang yang berinvestasi padaku bukanlah orang biasa. Lalu aku ingin tahu siapa yang berhak membuatmu segila ini. Kalian pasti sudah pernah dengar Sinohan Capital, kan, kata Chen Junyai. Sinohan Capital berinvestasi di pendanaan seri A, dan juga akan berpartisipasi di putaran seri B. Ibu kota Sinohan memberimu begitu banyak kepercayaan, tanya Lin Yi. Apakah Qin Han kerabatmu? Apa kau takut? Apa kau mulai mengumpat dalam hati, kata Chen Junyai. Biar saya beritahu Anda, selain Sinohan Capital, perusahaan baru Huaxia yang kuat, Lingyun Capital, juga telah berinvestasi di perusahaan saya, mulai dari tahap pendanaan awal hingga putaran seri B. Junyai, kenapa kau bicara dengan orang kaya baru seperti dia, tanya Wang Zi. Orang seperti dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu pembiayaan. Ji Qingyan terdiam. Ia memegang pelipisnya dan menggelengkan kepalanya. Bukankah orang-orang ini agak terlalu sombong? Mereka merasa terlalu percaya diri. Gao Rensing berdiri dan menjelaskan. Kunjungi mipotion.com untuk membaca, ya. Tuan Lin, saya yakin Anda tidak familiar dengan ibu kota Lingyun yang baru ini. Saya bisa bilang, meskipun mereka muncul entah dari mana, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Menara kembar yang baru dibangun itu dibeli oleh bos grup Lingyun seharga 18 miliar yuan. Dengan dukungan orang seperti itu dari Tuan Chen, Anda mungkin benar-benar. Gao Rensing tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia percaya bahwa Lin Yi akan mengerti maksudnya. Chen Junyai mungkin tidak memiliki aset sebanyak dia, tetapi Lin Yi tidak mengesankan seperti dia dalam hal prospek dan pengembangan masa depan. Perkataan Gao Rensing benar-benar mengejutkan orang-orang Huaxian yang sedang makan di dekatnya. Qin Han berasal dari Zonghai, tetapi dia memiliki banyak pengaruh di internet. Lingyun misterius yang dibicarakannya telah menghabiskan 18 miliar yuan untuk membeli sebuah gedung. Dengan 2 raksasa yang mendukungnya, siapa yang berani melawannya? Jika dia melakukannya, dia akan menjadikan kedua petinggi itu musuh. Puff! Ji Qingyan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Mereka sangat arogan, namun ternyata Lin Yi adalah orang yang berinvestasi untuk mereka. Lin Yi pun tertawa terbahak-bahak, tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang berinvestasi padamu? He Yuan atau Qixian Zhao, tanya Lin Yi. Chen Junyai tertegun ketika mendengar Lin Yi menyebut nama He Yuan dan Qixian Zhao. Kau benar-benar kenal Direktur He dan Direktur Qi. Jangan tanya saya sebagai jawaban. Katakan siapa yang menginvestasikan uang itu padamu. Direktur Qi yang membuat keputusan. Jangan terburu-buru. Aku akan menelepon dulu. Lin Yi mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Qixian Zhao. Butuh waktu lama sebelum panggilannya diangkat. Presiden Lin. Karena perbedaan waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi di Huaxia, dan Qixian Zhao sudah tidur. Apakah kamu kenal seseorang bernama Chen Junyai? Tanya Lin Yi. Ya. Dia manajer umum Zhongju Technology. Prospek perusahaannya lumayan. Saya berinvestasi di pendanaan angel investor dan penggalangan dana seri A, dan saya berencana untuk menindaklanjutinya di seri B juga, kata Qixian Zhao. Saya baru saja bertemu orang bijak itu. Dia sepertinya bukan orang baik. Ayo kita tarik investasi kita. Menarik investasi kita. Benar, ayo mundur, kata Lin Yi ringan. Baiklah, saya akan menghubungi tim Zhongju besok pagi dan menarik investasi kita. Baiklah, selamat beristirahat. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi menutup telepon. Chen Junyai dan Gao Rensing membeku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Chen Junyai tahu bahwa orang yang berbicara adalah COO Grup Lingyun, Qixian Zhao. Dan dia baru saja memanggil pria di depannya Presiden Lin. Mungkinkah mereka memiliki hubungan atasan bawahan?
Meski begitu, Direktur Qi sudah menjadi COO Lingyun Group. Siapa lagi yang bisa menjadi atasannya selain ketua? Tuan Lin. Tuan Lin, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda mengatakan untuk menarik investasi? Tanya Chen Junye gugup. Benar, aku sudah menarik investasiku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir, aku belum selesai menelepon. Lin Yi mengambil teleponnya dan menghubungi nomor Qin Han lagi. Dibandingkan dengan Qi Xianzhao yang kebingungan, suasana di sisi Qin Han jauh lebih kacau. Bahkan terdengar suara menggoda seorang wanita di latar belakang, membuat wajah Ji Qingyan memerah. Jelaslah bahwa mereka memainkan permainan multi pemain lagi. Ada apa? Kenapa kamu meneleponku tengah malam? Apakah Anda baru saja berinvestasi di Zhongju Technology? Saya bertemu bos mereka hari ini dan merasa IQ-nya agak memalukan. Jangan berpartisipasi dalam seri B mereka, dan tarik juga dana dari seri A Anda. Sial, kenapa kamu tidak bilang dari tadi, geram Qin Han, apa orang bijak itu menyinggungmu? Apa perlu aku menghubungi kontak-kontakku dan memasukkan mereka ke daftar hitam? Itu juga bagus. Aku sedang sibuk sekarang. Aku akan melakukannya setelah aku selesai bermain besok. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi tersenyum pada Chen Junye. Ayo kita lanjutkan bicaranya. Apa kau punya identitas lain? Beritahu aku, dan aku akan melihat apakah kau memenuhi syarat untuk duduk bersamaku. Chen Junye sudah gemetar. Wajahnya pucat pasi. Kamu, siapa kamu? Siapa aku? Lin Yi tersenyum. Kebetulan sekali aku bos Lingyun Group. Aku orang yang menghabiskan 18 miliar untuk gedung itu. Chen Junye hampir muntah darah. Kamu bos grup Lingyun. Benar. Lin Yi menyekat tangannya. Lagi pula, akulah yang meminta modal Sinohan untuk ikut berinvestasi. Kalau tidak, dia tidak akan punya energi untuk membuang-buang waktu untukmu. Gao Rensing, yang mendengarkan di samping, merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa dirinya dan Chen Junye adalah dua orang yang terbelakang mental. Perusahaan Chen Junye memiliki masa depan yang cerah berkat pria di depannya ini. Namun, ia tetap merasa superior. Dasar bodoh. Jadi kaulah yang mempertemukan kedua titan itu. Akulah pelakunya, kata Lin Yi. Sebaiknya kau berhenti main-main dan kembali berurusan dengan perusahaan. Tidak, jangan. Chen Junye berlutut di depan Lin Yi. Tuan Lin, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya baru memulai. Kalau kalian menarik investasi kalian, saya akan tamat. Kamu tidak perlu memohon padaku untuk ini, kata Lin Yi. Surga mungkin mengampuni dosa-dosamu, tetapi kamu harus menanggungnya seumur hidupmu. Sebaiknya kamu berdoa untuk dirimu sendiri sampai saat itu tiba. Tatapan mata Chen Junye kosong, seakan jiwanya telah tersedot keluar. Junye, kamu tidak perlu melakukan ini. Dengan bakatmu, aku yakin kamu pasti akan kembali, kata Wang Zi. Ayah. Chen Junye berbalik dan menamparkan wajah Wang Zi. Ini semua salahmu. Kau harus memberi makan panda raksasa lalu pamer di depan Presiden Li. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan berada dalam situasi ini. Kau benar-benar memukulku. Zi menutupi wajahnya. Aku salah tentangmu. Aku salah tentangmu. Ini semua salahmu. Masa depanku hancur gara-gara kamu. Kaulah yang tak berguna. Beraninya kau menyalahkanku, tegur Wang Zi. Kau takkan pernah sebaik Direktur Lin seumur hidupmu. Lin Yi menyeka mulutnya dan pergi bersama Ji Qingyan. Lebih baik mereka menangani kekacauan ini sendiri. Sore itu, Lin Yi mengajak Ji Qingyan berkeliling taman. Ada banyak wahana yang menyenangkan, tetapi banyak di antaranya yang sangat menegangkan. Karena itu, Ji Qingyan tidak berani mencobanya. Terutama biang lalanya. Ji Qingyan ingin sekali duduk di atasnya. Namun, ia takut. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjadikan biang lala sebagai proyek sampingan dan kembali lagi sebelum mereka pergi. Lin Yi, kamu janji mau naik biang lala bareng aku sebelum kita berangkat. Kamu nggak bisa ingkar janji. Aku yang bawa kamu ke Disneyland. Kenapa aku harus takut bawa kamu naik biang lala, kata Lin Yi. Kamu sendiri yang nggak berani naik. Tapi aku mungkin akan mengendarainya beberapa hari lagi, jadi kau tidak bisa mengingkari janjimu. Kau harus ikut denganku, kata Ji Qingyan serius. Bab 305. Kau masih akan memancing ikan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Lin Yi tidak tahu mengapa Ji Qingyan begitu terobsesi dengan biang lala, tetapi dia tetap menyetujuinya. Itu bukan masalah besar, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak menyetujuinya. Keduanya menonton pertunjukan Disney yang terkenal di dunia di taman saat malam tiba,
lalu perlahan berjalan menuju hotel. Lin Yi, aku perlu mengatakan beberapa patah kata tentang pembagian kamar malam ini. Apa yang ingin kamu katakan? Tempat tidur besar itu milikku hari ini. Kenapa? Tanya Lin Yi. Itu tergantung kemampuanmu. Meskipun aku tidak kuliah di luar negeri, aku mendapat nilai 8.0 di ujian IELTS-ku. Dilihat dari manapun, kemampuan bahasaku lebih baik daripada bahasa Inggrismu yang payah, kan? Baiklah kalau begitu. Lin Yi melihat sekeliling dan melihat seorang gadis dengan ransel tidak jauh darinya. Lihat gadis itu. Kalau kamu bisa mendapatkan informasi kontaknya, tempat tidur besar di kamar tidur itu akan jadi milikmu. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan wajah datar. Kenapa kamu butuh informasi kontaknya? Aku cuma mau menguji kemampuanmu. Aku nggak bermaksud apa-apa. Baiklah kalau begitu, kata Ji Qingyan percaya diri. Itu hanya informasi kontaknya. Aku akan ke sana sekarang. Lin Yi duduk di samping, tidak terlalu memperhatikannya. Dengan keterampilan sosial dan bahasa Inggris Ji Qingyan, tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan informasi kontak gadis ini. Lagi pula, tidak banyak kehati-hatian dalam interaksi antara wanita. Dapat dikatakan bahwa misi ini tidak sulit sama sekali. Tidak, misi ini tidak bagus. Ayo kita ubah persyaratannya. Lin Yi sedang duduk di tangga. Bokongnya bahkan belum terasa hangat ketika ia melihat Ji Qingyan berjalan kembali dengan ekspresi cemberut. Ada apa? Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan misi sesederhana itu. Bagaimana kamu bisa menjadi presiden? Ini tidak ada hubungannya denganku, kata Ji Qingyan, gadis itu orang Prancis, jadi tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya. Kita harus mengganti target kita. Sialan, kamu bahkan tidak bisa berbahasa Prancis, tapi kamu masih berani menyebut dirimu sebagai siswa berprestasi. Itu berbeda. Bahasa Prancis jauh lebih sulit daripada bahasa Inggris. Lagi pula, waktu kuliah dulu, aku belum pernah bersentuhan dengan bahasa asing ini, jadi aku kurang familiar. Ji Qingyan berkata dengan nada kesal, kamu mengatakannya seolah-olah kamu tahu. Bagaimana jika aku melakukannya? Jika kamu bisa mendapatkan informasi kontaknya, kamu bisa mendapatkan tempat tidur besar malam ini. Aku sudah menunggu itu. Gadis Prancis itu melihat Lin Yi berjalan mendekat, dan wajahnya memerah malu. Batuk, batuk, batuk. Lin Yi terbatuk beberapa kali dan berkata dengan nada serius, Ken, kau speak Chinese. Ji Qingyan tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Dia menggunakan trik ini lagi. Aku baru saja bertanya padanya. Dia tidak bisa bahasa Mandarin. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Tentu saja, aku sudah pernah ditipu sekali. Kalau aku tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuanku, kenapa aku harus bertaruh, kata Ji Qingyan bangga. Hari ini, kamu boleh tidur di sofa. Tempat tidur besar itu milikku. Cantik, bolehkah aku mendapat informasi kontakmu? Saat Ji Qingyan hendak pergi, dia terkejut mendengar Lin Yi berbicara bahasa Prancis dengan lancar. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berbicara bahasa Prancis. Kapan dia belajar berbicara bahasa itu? Tentu saja. Wanita Prancis itu tampak bersemangat dan memberikan informasi kontaknya kepada Lin Yi. Lin Yi melambaikan ponselnya dan tersenyum. Terima kasih, aku akan segera meneleponmu. Setelah mendapatkan informasi kontak, Lin Yi menepuk bahu Ji Qingyan. Ayo, sofamu melambai padamu. Kepala Ji Qingyan kacau saat dia menatap Lin Yi dengan penuh rasa kagum. Bagaimana kamu bisa berbicara bahasa Prancis? Itu cuma bahasa Prancis, mana mungkin susah buatku. Lin Yi mengangkat bahu. Aku ingin memberimu kesempatan, tapi Tuhan sayang padaku, jadi aku harus merepotkanmu untuk tidur di sofa. Lin Yi, kamu pengganggu. Ji Qingyan cemberut dan menghentakkan kakinya. Ia mempersenjatai diri dengan keterampilan dasar seorang wanita Huaxian dan bertindak tanpa malu-malu. Lin Yi berpikir bahwa wanita seperti Ji Qingyan tidak akan pernah melakukan hal ini. Dia tidak menganggapnya hanya seorang wanita biasa. Baiklah, berhenti bertingkah tak tahu malu, kata Lin Yi. Kamu bisa tidur di tempat tidur malam ini. Hehe, benar juga. Ji Qingyan berdiri di tangga dan merentangkan tangannya. Lin Yi, gendong aku kembali. Oke. Lin Yi tersenyum dan berjalan mendekat. Ia membungkuk dan membiarkan Ji Qingyan naik ke punggungnya. Berbaring di punggung Lin Yi, Ji Qingyan merasakan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tak seorang pun pernah memberinya perasaan ini sebelumnya. Lin Yi, apakah ada yang ingin kau katakan? Tanya Ji Qingyan pelan. Lembut, lanjutkan. Ji Qingyan tersipu. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Itulah perasaanku yang paling jujur. Ini semua sama sekali tidak romantis.
Meskipun ia seorang CEO wanita miliarder, Ji Qingyan masih memiliki hati seorang wanita. Ia menyukai warna merah muda dan hal-hal romantis. Lin Yi, turunkan aku. Kita hampir sampai di hotel, kata Ji Qingyan pelan. Jadi bagaimana kalau kita di hotel? Aku akan menggendongmu ke kamar. Kok bisa gitu? Banyak banget orang di hotel. Malu banget. Turunin aku. Tidak mungkin. Tetaplah di punggungku. Lin Yi tidak terlalu peduli saat dia menggendong Ji Qingyan ke kamar mereka. Wajahnya memerah saat ia membenamkan wajahnya di punggung Lin Yi. Ia terlalu malu untuk melihat siapapun. Ji Qingyan menghela napas lega saat sampai di kamarnya. Tadi banyak banget orang di hotel. Besok aku bahkan gak berani keluar. Ji Qingyan menutupi wajahnya seperti tahi lalat kecil. Biar ku katakan padamu, kau tidak mengerti adat istiadat di sini, kata Lin Yi dengan sangat formal. Kita berdua lajang, jadi wajar kalau aku menggendongmu di punggungku. Di sisi lain, kebanyakan pria di sini tidak bersama istri atau pacar mereka. Mereka sama sekali tidak malu dengan fakta ini, jadi kenapa kamu malu begitu? Kok kamu tahu? Kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Perlukah kau bertanya? Apa gunanya masih memancing? Kau sudah dapat wanita itu, jadi siapa yang mau datang ke sini untuk menghabiskan uang? Meskipun itu suatu kekeliruan, mengapa dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya? Kau hanya tahu cara bicara omong kosong. Ji Qingyan berdiri. Aku mau mandi, tapi jangan lupa kau sudah bilang akan memberiku tempat tidur besar. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikannya padamu. Lebih seperti itu. Setelah selesai mandi, mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Ji Qingyan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, dia tidak bisa tertidur di tempat tidur. Dia menggendongku ke kamar kemarin, bukankah egois meninggalkannya di luar hari ini? Aku akan memberinya selimut, bagaimana kalau dia masuk angin? Memikirkan hal ini, Ji Qingyan bangkit dan mengambil selimut, lalu bersiap memberikannya kepada Lin Yi. Klik. Ji Qingyan membuka pintu dan terkejut melihat Lin Yi berpakaian rapi sambil berdiri di depan pintu. Kamu mau keluar? Bab 306. Kamu pasti bermimpi lagi. Kurasa malam ini cukup cerah, jadi kupikir aku akan jalan-jalan, kata Lin Yi. Kau sedang merencanakan sesuatu, ya, tanya Ji Qingyan curiga. Aku tak bisa menahannya, pesonanya terlalu kuat. Gadis Prancis itu mengajakku keluar untuk mengagumi bulan bersama, dan aku tak bisa menolaknya, jadi aku hanya bisa setuju dengan berat hati. Lin Yi mendesah. Terlalu sulit bagiku. Jangan berani-berani. Ji Qingyan mencubit pinggangnya. Sudah kubilang, jangan pergi kemanapun hari ini. Tetaplah di kamarmu. Dada Ji Qingyan naik turun karena marah. Baru beberapa saat, tapi dia sudah berusaha menggaetnya. Ini keterlaluan. Kamu tidak cemburu, kan? Ji Qingyan tersipu. Buat apa aku cemburu? Aku cuma takut kamu dalam bahaya. Tinggallah di hotel dan jangan pergi kemanapun. Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini. Lebih seperti itu. Ji Qingyan kembali ke kamar, tetapi dalam beberapa menit, dia keluar lagi dengan menghentakkan kaki. Kenapa kamu malah keluar lagi, bukannya tidur? Aku takut kamu akan menyelinap keluar dan datang ke kamar. Aku benar-benar tidak menyangka kau orang seperti itu. Kurasa kau hanya menginginkan tubuhku. Kamu bau. Buat apa aku mau, kata Ji Qingyan dengan kesal. Ikut aku ke kamar. Oke. Di dalam ruangan, Ji Qingyan menutupi Lin Yi dengan 2 lapis selimut dan menunjuknya. Kamu tidur di sini malam ini. Aku akan mengawasimu dari tempat tidur. Lin Yi. Jika seorang wanita bersikap kejam, sungguh tidak ada yang dapat dilakukan seorang pria. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas. Baiklah, aku akan tidur di sini hari ini. Kamu juga tidak bisa tidur di sini. Lin Yi tidur di lantai sementara Ji Qingyan berbaring di sisi tempat tidur. Matanya terpaku pada Lin Yi seperti sedang menonton drama Korea. Lin Yi tidak terlalu peduli. Dia sudah berbelanja seharian, dan dia sudah lama ingin tidur. Saat itu sudah larut malam, dan tiba-tiba terdengar teriakan yang memecah kesunyian di dalam ruangan. Ji Qingyan tiba-tiba duduk, dahinya dipenuhi keringat dingin. Kamu mimpi lagi? Tanya Lin Yi, matanya kabur. Kamu mimpi lompat dari gedung, atau mimpi jatuh dari tebing? Kok kamu tahu? Wajah Ji Qingyan memucat, aku bermimpi ada beberapa harimau mengejarku, dan aku tidak punya tempat untuk lari, jadi aku melompat dari tebing. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan pantatku bahkan sakit setelah melompat. Bagaimana kau tahu aku bermimpi melompat dari tebing? Akan aneh jika tidak sakit. Lin Yi tidak repot-repot menggodanya. Lihat di mana kamu berada.
Ji Qingyan melihat sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak berada di atas tempat tidur, melainkan di lantai. "Kak, kenapa aku di sini?" "Kenapa kau ada di sini?" tanya Lin Yi tanpa berkata apa-apa. "Kamu tidur miring, terus jatuh dari tempat tidur. Masih berani nanya kenapa?" "Ji Qingyan, ini terlalu memalukan." Untungnya, lampu di ruangan itu mati, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Kalau tidak, dia harus mencari lubang untuk bersembunyi. "Kalau begitu aku akan tidur lagi." "Kamu juga tidur lagi." "Tidur lagi buat apa?" Lin Yi melambaikan tangannya dan menarik Ji Qingyan ke dalam pelukannya. "Jangan sampai jatuh lagi, tidur saja di sini." "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku." "Jangan bergerak," ancam Lin Yi. "Atau aku akan menggelitikmu." Ji Qingyan tidak bergerak lagi. Tubuhnya menegang saat merasakan napas hangat Lin Yi. Ia sangat gugup. Persis seperti yang dikatakan guru olahraga waktu itu. Tubuhnya terbuat dari baja dan dia tidak bisa menekuknya. Tidur yang nyenyak. "Kenapa kamu menggeliat seperti ulat?" Aku. Ji Qingyan tergagap cukup lama, tidak tahu harus berkata apa. "Ada apa? Kalau ada yang mau kamu sampaikan, bilang saja." Aku terjatuh cukup keras tadi, jadi pantatku sakit," kata Ji Qingyan dengan memelas, air matanya hampir jatuh. "VTTT." Lin Yi tidak dapat menahan tawa kerasnya. "Sederhana, kan? Biar aku pijat saja," keluh Lin Yi. "Dagingnya banyak banget, jadi meskipun tempat tidurnya lumayan tinggi, seharusnya nggak terlalu sakit, kan?" Ji Qingyan duduk tegak. "Aku akan menggosoknya sendiri." "Kalau begitu, lakukan saja. Aku mau tidur lagi." Rasa kantuk Lin Yi segera menyusulnya. Ia pun tertidur dalam beberapa menit. Ji Qingyan ditinggal sendirian, menggembungkan pipinya dengan marah sambil mengusap pantatnya. Keesokan paginya, Ji Qingyan terbangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Jelas sekali ia kurang tidur semalaman. "Apakah masih sakit?" tanya Lin Yi. "Jauh lebih baik, tapi aku kurang tidur." "Aku ingin tidur lebih lama lagi," kata Ji Qingyan sambil cemberut. "Tidurlah. Kita akan keluar setelah kamu bangun. Berikan ponselmu padaku." "Kamu mau ponselku untuk apa?" "Berikan padaku dulu." Lin Yi tidak terlalu memikirkannya dan memberikan telepon itu kepada Ji Qingyan. Mana informasi kontak wanita itu?" "Wanita yang mana?" "Wanita Prancis yang kita temui tadi malam. Saya sudah menghapusnya sejak lama." "Kamu tidak berbicara dengannya?" "Dia orang Prancis." "Buat apa aku bicara dengannya?" "Lin Yi, kau mencoba menipuku lagi. Kau hanya mencoba menipuku agar mau ikut denganmu." "Ikut aku mau ngapain?" Bah. Aku tidak bicara padamu." Ji Qingyan menutup pintu dengan marah dan bersiap untuk tidur. Mungkin karena dia tidak tidur nyenyak tadi malam, atau mungkin dia terlalu lelah, tetapi dia tidur sampai sore. Keduanya tidak punya rencana untuk keluar lagi. Mereka malah berjalan-jalan, makan beberapa makanan lokal, lalu kembali ke hotel. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yi membawa Ji Qingyan ke taman hiburan lainnya di Orlando. Mereka pergi ke semua tempat yang mereka bisa. Awalnya, Lin Yi tidak terburu-buru, tetapi melihat perjalanan ke Orlando hampir berakhir dan He Yuan masih belum mengetahui apapun tentang Shen Tianzuo, Lin Yi pun merasa cemas. Jika dia masih tidak dapat menemukan apapun segera, mereka harus pergi ke Miami di sebelah. "Sialan, ku beri kau 1 hari lagi. Kalau kau tidak bisa menggali apapun, gajimu akan kupotong," pikir Lin Yi dalam hati. Setelah perjalanan seharian, mereka berdua berjalan-jalan perlahan setelah makan malam. Ji Qingyan berkata, "Lin Yi, perjalanan kita ke Orlando hampir selesai. Ayo pulang, tapi kalau kamu ada tempat lain yang ingin dikunjungi, aku bisa menemanimu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa mengurus urusan perusahaan. Awalnya aku berencana untuk membawamu ke Miami setelah Orlando." Tentu, Ji Qingyan langsung setuju. Miami adalah kota tepi laut yang terkenal, dan bisnis di dermaga Wangjiang sedang berkembang pesat. "Kamu bisa belajar darinya." "Itulah yang kupikirkan," kata Lin Yi sambil tersenyum, tetapi ia berpikir dalam hati. "He Yuan, kalau kau tidak mencari tahu lebih banyak tentang Shen Tianzuo, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau begitu sudah beres. Kita berangkat ke Miami besok." Dengung. Ponsel Lin Yi berdering, dan dia mendapati bahwa itu adalah pesan dari He Yuan. "He Yuan, saya sudah berusaha sebaik mungkin dengan Tianzuo. Haruskah saya mengirimkan informasinya ke email Anda?" Lin Yi sangat gembira. Dia benar-benar bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. "Lin Yi, tentu, lakukan secepatnya." "He Yuan, baiklah, ngomong-ngomong, nama istrinya Musumin,
dan menstruasinya datang antara tanggal 4 dan 10 setiap bulannya. Bab 307. Aktor terbaikmu sedang online. Lin Yi tidak tahu harus berkata apa. Anda benar-benar menyelidiki secara menyeluruh. Lin Yi tidak membalas pesan He Yuan, dia juga tidak membaca informasi tentang Shen Tianzuo. Dia sudah memiliki informasinya, dan terserah padanya untuk memutuskan kapan akan mengambil tindakan. Namun, sebelum rencananya dimulai, ia masih harus melakukan beberapa persiapan. Ji Qingyan berjalan perlahan di sampingnya, dan menyadari Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Ia sedang asyik bermain ponsel, jadi Lin Yi tidak mengganggunya. Kalau bukan karena pekerjaan, dia tidak akan memasang ekspresi seperti itu di wajahnya. Mereka berdua kembali ke hotel dan Ji Qingyan melihat Lin Yi masih diam saja. Dia mengerutkan kening dan bahkan tidak menggodanya. Ji Qingyan tidak terbiasa dengan perilaku seperti ini. Kamu mau mandi, kata Lin Yi, kalau kamu mau mandi, aku pergi dulu. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi dulu. Menyadari Lin Yi sedang teralihkan oleh pekerjaan, Ji Qingyan berhenti bercanda dengannya. Aku akan mengambilkan piyamamu. Lin Yi mengangguk dan mengambil piyama sebelum memasuki kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, Lin Yi duduk di toilet dengan satu tangan di dagunya, memikirkan cara untuk menipu Ji Qingyan. Pertama-tama, tujuan perjalanan ini adalah untuk membawanya ke sini untuk bersenang-senang, jadi dia tidak bisa mengungkapkan niatnya. Dia tidak akan marah, tapi suasananya akan berubah. Dia harus memastikan dia mendapatkan pengalaman yang benar-benar menyenangkan. Meskipun demikian, prioritas utamanya adalah pergi ke Washington, karena kantor pusat Microsoft ada di sana. Ia harus memikirkan alasan yang tepat agar Ji Qingyan mau mengikutinya ke sana. Lin Yi berpikir sejenak dan berkata dalam hatinya, Guan Ya sepertinya bisa melakukannya. Setelah memikirkannya, Lin Yi memilih Guan Ya untuk peran pendukung wanita. Meski begitu, ia masih membutuhkan aktor pendukung untuk bermain bersamanya. He Yuan bisa, tetapi dia bukan orang terbaik untuk pekerjaan itu. Setelah mengecualikannya, dia merasa bahwa Qian Zhao adalah kandidat yang paling cocok. Lin Yi mengirim pesan kepada keduanya setelah dia memutuskan pemeran pendukung. Setelah semuanya beres, dia mandi cepat dan keluar dari kamar mandi. Apakah kamu terlalu lelah akhir-akhir ini? Bisnis harus dilakukan perlahan, jangan terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja, kata Lin Yi serius. Ji Qingyan merasa tidak enak. Dia tidak bisa membantunya sama sekali setelah semua yang telah dia lakukan padanya. Dering, dering, dering. Saat itu, ponsel Ji Qingyan berdering. Ternyata Guan Ya. Aku mau masuk untuk menerima telepon. Kalau kamu lelah, berbaringlah sebentar. Nanti aku pijat bahumu. Oke silahkan. Lin Yi jatuh ke sofa setelah Ji Qingyan kembali ke kamarnya. Pijat bahu. Bukankah itu terlalu bagus? Dia merasa sedikit kasihan pada Ji Qingyan. Lupakan saja, lupakan saja. Siapa yang akan menderita kalau bukan kamu? Aku. 20 menit kemudian, Ji Qingyan keluar sambil memegang ponsel. Raut wajahnya tampak bingung. Dia menemukan Lin Yi di tengah-tengah panggilan video dengan Qian Zhao. Presiden Lin, bukankah sudah kubilang sebelumnya kalau perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini? Kenapa kau kabur ke Amerika? Ji Qingyan tercengang. Qian Zhao selalu baik dan lembut, dan sepertinya dia tidak pernah marah. Kenapa dia bicara seperti itu pada Lin Yi? Dia jelas-jelas marah. Bukankah aku sudah memberimu semua wewenang? Untuk apa kau membutuhkanku? Untuk apa aku membutuhkanmu? Saya sekarang CEO perusahaan, dan saya tidak dibayar cuma-cuma. Anda memberi saya pekerjaan ini, tapi saya sama sekali tidak sanggup, kata Qian Zhao dengan nada kesal. Lagi pula, kamu kan bos perusahaan. Perusahaan sedang mengerjakan beberapa proyek, tapi kamu malah asyik sendiri. Apa kamu sudah memikirkan perasaanku dan karyawan lainnya? Saya bosnya dan saya membayar kalian gaji. Apa hubungannya perasaan kalian dengan saya? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pokoknya, segera kembali. Perusahaan sudah sangat sibuk. Kamu harus kembali. Omong kosong. Aku tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Aku masih harus tinggal di sini beberapa hari lagi, kata Lin Yi. Kalau kamu bisa, ya sudah. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah pergi saja. Aku yakin Ling Yun Group tidak akan bisa beroperasi tanpamu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan melakukannya. Lagi pula aku tidak akan mati kelaparan di luar sana. Tunggu, tunggu. Ji Qingyan tak bisa diam lagi. Ia berlari dan merebut ponsel Lin Yi. Saudara Qi, tenanglah. Ini salahku. Presidenmu, Lin, datang ke sini untuk menemaniku. Ji Qingyan merasa bersalah. Dia tidak menyangka Ling Yun akan sesibuk ini.
Lin Yi telah mengorbankan banyak hal untuknya. Pantas saja Lin Yi mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa setelah kembali. Mereka pasti sedang bertengkar saat itu. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap Qixian Zhao dalam video. Apa-apaan, dia aktor alami. Kemampuan aktingnya luar biasa. Aku harus memberinya stick drum saat aku kembali. Karena dia akan keluar dengan Presiden Ji, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Jangan khawatir, kami akan segera kembali. Kami tidak akan mengganggu pekerjaan perusahaan lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan bekerja sedikit lagi. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Asal jangan salah paham tentang Lin Yi. Dia pria yang tajam lidahnya dan lembut hatinya. Dia tidak punya niat buruk. Aku tahu. Bagus kalau begitu. Sekian untuk hari ini. Aku akan bicara dengannya setelah ini. Oke. Setelah menutup telepon, Ji Qingyan tersentuh. Perusahaan ini sangat sibuk. Kenapa kamu masih bilang tidak ada apa-apa? Kamu membuatnya marah. Aku ingin bersenang-senang denganmu. Lagi pula, urusan perusahaan tidak sepenting dirimu. Lin Yi berpura-pura marah. Tidak apa-apa asalkan aku ada di hatimu. Ji Qingyan menggenggam tangan Lin Yi. Aku akan senang bahkan jika kau mengajakku berkeliling jalanan, apalagi ke Amerika. Bagaimana mungkin, jalanan tidak bisa dibandingkan dengan Orlando, kata Lin Yi. Itu artinya kamu tidak mengerti wanita, kata Ji Qingyan dengan malu. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Tidak masalah kemana kau pergi. Yang penting adalah dengan siapa kau pergi, kata Ji Qingyan, tersipu. Aku senang kau punya waktu untuk menemaniku. Lagi pula, kau masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Baiklah, apapun yang kau katakan. Lin Yi menundukkan kepalanya, wajahnya masih tanpa ekspresi. Kemampuan aktingnya setara dengan aktor-aktor terbaik. Oh ya, apa yang Guan Ye panggil kamu, tanya Lin Yi. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, Ji Qingyan menjelaskan. Katakan padaku, ada apa? Aku tahu kau berbohong, kata Lin Yi. Dia bilang ada beberapa lembaga desain profesional di Washington yang berspesialisasi dalam desain luar ruangan, terutama konstruksi dan aspek terkait dermaga. Mereka punya banyak wawasan unik, jadi dia ingin mengunjungi mereka bersama saya. Mau kemana? Kita di sini mau main, jadi kamu lagi sibuk apa? Tanya Lin Yi. Guan Ye ini benar-benar hebat. Aku harus memberinya pelajaran. Tidak. Kita harus melawanmu dalam hal ini. Ji Qingyan berkata dengan yakin, ini proyek dermaga Wangjiang. Kita harus serius menanganinya. Kita tidak boleh gegabah. Kesepakatan macam apa ini? Kita keluar untuk bersenang-senang, tapi malah dihambat oleh mereka. Baiklah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku akan mengingatnya. Baiklah kalau begitu, kita akan pergi ke Washington bersama besok. Lagi pula ini bisnis keluarga kita, jadi wajar saja kalau kita berusaha. Apa yang kau bicarakan? Ji Qingyan tersipu. Kita tidak berasal dari keluarga yang sama. Lin Yi mencubit wajah Ji Qingyan yang imut. Karena semuanya sudah beres, cepatlah mandi dan istirahat. Baiklah. Ji Qingyan menatap Lin Yi dan berkata dengan serius, terima kasih telah berkorban begitu banyak untuk bersamaku. Bukan apa-apa. Itu yang seharusnya kulakukan. Kita semua perlu punya prioritas. Kali ini, Ji Qingyan tidak memanggil Lin Yi dengan sebutan apapun. Ada lapisan kabut di matanya yang cerah. Tidak perlu kembali ke perjanjian kita kemarin. Aku beri kamu kesempatan. Ayo kita tidur di kamar. Bab 308. Rencana menyalip di tikungan dimulai sekarang. Apa kamu yakin? Ji Qingyan mengangguk malu-malu. Ya. Lin Yi tidak menjawab, tetapi malah mulai memainkan jari-jarinya seolah sedang menghitung sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya baru saja menghitung kasar. Hari ini aman, jadi saya rasa saya tidak perlu mengambil tindakan pencegahan apapun. Wajah Ji Qingyan semakin memerah. Ia merasa malu sekaligus marah. Kamu lagi mikirin apa? Kalau terus begini, kamu bakal tidur di sofa malam ini. Baiklah, aku akan menyingkirkan pikiran jahat itu terlebih dahulu. Jangan hanya mengesampingkannya, singkirkan mereka sekarang juga. Setelah itu, Ji Qingyan mengambil pijamannya dan pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian, suara air mengalir terdengar. Lin Yi bersandar di sofa dan membuka emailnya, membaca informasi tentang Shen Tianzuo berulang kali. Profil terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama merinci kepribadian dan hobinya, yang mencakup semua atribut pribadinya. Dari olahraga dan makanan favoritnya, hingga kepribadiannya dan bahkan tempat-tempat yang sering dikunjunginya saat liburan, semuanya tercantum dengan jelas. Bagian kedua merinci karakteristik karyanya, yang memperlihatkan gaya langsung yang jelas.
Dia hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjadi wakil presiden departemen setelah bergabung dengan Microsoft. Dia kemudian berpindah-pindah di berbagai departemen dan menjadi wakil presiden senior Microsoft 3 tahun lalu. He Yuan bahkan memberinya pujian tinggi dalam laporannya. Inilah langit-langit seorang warga Huaxian yang bekerja di Microsoft. Lin Yi tidak banyak bicara di depan orang seperti itu. Mendapatkan orang ini pasti luar biasa. Poin ketiga menyebutkan gaya hidupnya. Lin Yi menemukan bahwa sumbangan amal Shen Tianzuo mencapai hampir 1/20 dari total pengeluarannya. Dengan gajinya saat ini, angka itu sangat tinggi. Sebagian besar tempat yang didukungnya berada di daerah pegunungan miskin di Provinsi Zhejiang. Ini tampaknya menjadi terobosan baru bagi Lin Yi. Lin Yi kembali menunduk. Ada satu hal lagi yang menarik untuk dicermati. Shen Tianzuo telah bekerja di Microsoft selama 8 tahun, tetapi ia telah kembali ke Tiongkok hampir setiap tahun sejak 4 tahun lalu. Selain mengunjungi keluarganya, ia juga memberikan kuliah di berbagai universitas. Sekolah-sekolah yang dia datangi juga sangat menarik. Sekolah-sekolah itu bukan sekolah terkenal seperti Tsinghua atau Universitas Yan, melainkan sekolah biasa seperti 211 dan 985. Ini cukup menarik. Lin Yi melirik sisa isinya, lalu menutup dokumen itu. Ia meletakkan satu tangan di kepalanya sambil merenung. Menurut informasi, Shen Tianzuo memiliki banyak sifat yang bisa dimanfaatkannya. Dia bukan orang bodoh. Namun, memenangkan hatinya akan menjadi masalah. Lu Ying dan Sun Fuyu mengejarnya selama 2 hari, tetapi dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertemu. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia orang yang serius. Lagi pula, kaki Lu Ying memang sangat menarik. Setelah memikirkannya, Lin Yi pun menyerah pada taktiknya yang biasa. Ia harus mengambil jalan berliku untuk menyelamatkan negara saat menghadapi orang seperti Tianzuo. Kapan kamu keluar? Saat memikirkan Shen Tianzuo, Lin Yi terkejut melihat Ji Qingyan berdiri di depannya dengan piyamanya. Aku sudah berdiri di sini sebentar. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan penuh minat. Sepertinya kamu tidak mengantuk sama sekali karena bisa melamun tentang hidupmu saat ini. Lin Yi mengangkat pinggangnya. Tadi aku tidak mengantuk, tapi sekarang aku mengantuk. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lantainya licin, tidak baik jika kamu jatuh, kata Lin Yi sambil tersenyum. Anda memiliki motif tersembunyi. Ji Qingyan menggembungkan pipinya. Dasar berandalan, nggak tahu malu. Lin Yi menggendongnya kembali ke kamarnya dan bersiap untuk tidur ketika dia melihat betapa lucunya dia. Setelah lampu dimatikan, Ji Qingyan berlutut di tempat tidur. Aku memberimu tempat tidur sebagai hadiah. Kamu harus lebih patuh. Kepalaku pasti patuh. Aku tidak akan menggerakkannya sama sekali. Siapa bilang kepalamu? Maksudku tangan dan kakimu, kata Ji Qingyan. Jangan gerakan. Dewi di hati semua karyawan pria di grup Cao yang sedang berbaring di sampingku. Kalau aku tidak bergerak, itu akan jadi penghinaan terbesar bagi penampilan dan bentuk tubuhmu. Jangan coba-coba membodohiku, aku tidak akan tertipu. Ji Qingyan sudah melawan, dan dia berkata dengan tegas. Jika kamu berani bergerak, aku akan menuntutmu dan memenjarakanmu. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan anakmu tumbuh tanpa ayah? Tidak ada ayah. Lin Yi, jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu tidur di tempat tidur. Kekhawatiran utamanya adalah permintaanmu terlalu berlebihan. Lagi pula, aku tidak bisa menahannya. Ji Qingyan berpikir sejenak. Kalau begitu, peluk saja perutku. Jangan pikirkan hal buruk lainnya. Tidak masalah. Mereka berdua berbaring dengan pakaian mereka. Saat Lin Yi memeluknya dengan lembut, jantung Ji Qingyan berdebar kencang. Ini tindakan yang sangat berani. Saat dia mendengarkan napas Lin Yi yang teratur, suasana hati Ji Qingyan yang gugup perlahan-lahan membaik. Rasa kepuasan dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi dirinya, dan dia tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, saat Lin Yi terbangun, dia mendapati Ji Qingyan sedang meringkuk dalam pelukannya. Kulitnya putih bersih, bulu matanya lentik. Pahanya yang panjang dan kencang hampir terekspos, bak kucing pemalas, membuat siapapun ingin menciumnya. Ji Qingyan membuka matanya seolah merasakan Lin Yi sedang menatapnya. Dia sudah bangun, tetapi dia tidak mau bangun. Bangun! Kita harus segera pergi ke Washington. Baiklah. Ji Qingyan mengangguk, wajahnya masih memerah. Setelah bangun, mereka berdua berkemas dan pergi ke bandara. Mereka membeli satu set pakaian formal wanita di toko bebas bea. Karena mereka tidak ingin membicarakan pekerjaan kali ini, mereka tidak membawa pakaian formal apapun, jadi mereka hanya bisa membeli satu set sekarang. Setelah membeli pakaian tersebut, mereka berdua tidak membuang waktu dan naik pesawat ke Washington. Mereka berdua bertemu Guan Ye di hotel dekat bandara.
Guan Ya sudah lama menunggu di sana. Pakaian Guan Ya selalu membawa sedikit kekuatan dan ketajaman. Gaun merahnya dipadukan dengan sutra hitam dan sepatu hak tinggi, dan dari segi tinggi badan, dia hampir sama tingginya dengan Ji Qingyan yang mengenakan sepatu datar. Direktur Guan, maaf membuatmu menunggu, kata Ji Qingyan dengan malu. Aku juga baru saja sampai di sini, kata Guan Ya. Direktur Ji, apa rencanamu? Kita bisa cuti sehari dan mulai besok. Guan Ya tidak tahu apa yang direncanakan Lin Yi. Dia hanya perlu menjadi pelengkap yang berguna baginya selama perjalanan ini. Ji Qingyan terdiam beberapa detik. Kalau bisa, kita mulai hari ini dan usahakan selesai lebih awal. Baiklah, saya punya banyak waktu di sini. Saya akan mengikuti arahan Direktur Ji. Direktur Guan, tolong tunggu sebentar. Saya akan pergi berganti pakaian. Setelah Ji Qingyan berganti dengan seragam yang baru saja dibelinya, ia tampak berbeda. Temperamennya luar biasa dan ia memancarkan aura mendominasi dan cantik yang melampaui semua orang. Guan Ya menghela napas dalam-dalam. Berdiri di samping wanita seperti itu, ia pasti akan kalah pamor. Mau ikut dengan kami? Lagi pula, ini urusanmu, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Aku tidak tertarik. Kalian saja. Aku lebih baik main game di hotel saja. Baiklah, kamu lelah akhir-akhir ini. Istirahatlah di hotel. Ji Qingyan tahu Lin Yi tidak akan pergi, jadi dia tidak punya banyak harapan saat menanyakan hal ini. Setelah memastikan pakaiannya baik-baik saja, dia pergi bersama Guan Ya. Setelah memastikan bahwa mereka berdua telah pergi, Lin Yi naik taksi ke kantor pusat Microsoft. 40 menit kemudian, Lin Yi keluar dari mobil di depan pintu masuk utama kantor pusat Microsoft. Dia melihat kantor pusat yang megah dan kerumunan orang yang bergegas. Lin Yi mendesah dalam hatinya. Ini benar-benar unicorn finansial. Memikirkan hal ini, Lin Yi menggosok kedua telapak tangannya. Rencana untuk menyalip di tikungan dimulai sekarang. Bab 309. Kriteria untuk mengevaluasi programmer. Segala macam orang dari seluruh dunia dapat terlihat di sini ketika seseorang memasuki kantor pusat Microsoft. Bahkan ada lebih banyak orang dari Huaxia. Lin Yi melihat sekeliling sebelum berjalan menuju meja resepsionis. Halo, apakah Anda sedang melamar pekerjaan? Melihat Lin Yi datang ke sana untuk suatu pekerjaan, seorang gadis kulit putih berdiri dan menyerahkan sebuah formulir kepadanya. Silakan isi formulir dan kembali untuk menunggu pemberitahuan kami. Lin Yi tidak menyangka ia akan tiba tepat waktu untuk musim rekrutmen Microsoft. Jauh lebih nyaman dengan cara itu. Lin Yi mengambil formulir itu dan mengisinya sebentar sebelum menyerahkannya kembali kepada gadis berkulit putih itu. Gadis berkulit putih itu meliriknya. Awalnya ia tak terlalu memperhatikan, tetapi ketika melihat lamaran pekerjaan dan gajinya, ia kehilangan ketenangannya. Kamu mau melamar posisi wakil presiden eksekutif. Kamu mau gaji 3,5 juta dolar AS. Benar sekali, kata Lin Yi. Saya tahu Anda pikir ini tidak masuk akal, tapi saya harap Anda bisa menyerahkan laporan ini kepada presiden Anda. Saya rasa beliau akan tertarik. Gadis kulit putih itu jelas tidak mempercayainya. Meskipun ia seorang resepsionis, ia masih cukup memenuhi syarat untuk bekerja di Microsoft. Maaf, saya tidak akan menyerahkan materi seperti ini karena banyak penipu seperti Anda yang datang ke sini setiap hari. Saya tahu Anda tidak percaya, tapi saya punya kemampuan untuk meningkatkan arsitektur komputasi asli chip dan meningkatkan kelancaran serta stabilitas sistem operasinya. Bukankah itu sepadan dengan 3,5 juta dolar setahun? Pak, saya rasa Anda berbohong. Tuhan tidak akan mengampuni Anda jika Anda terus seperti ini. Saya punya banyak rekan kerja orang Huaxian yang sangat rendah hati dan pekerja keras. Saya harap Anda tidak merusak kesan baik saya terhadap orang Huaxian. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak keberatan menunjukkannya padamu. Lin Yi telah memikirkan hal ini sebelum dia datang. Jika dia ingin memasuki perusahaan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya dan berhubungan dengan Shen Tianzuo, dia harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Maaf, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Apa-apaan ini? Apakah ada perbedaan besar antara standar estetika orang asing dan orang Huaxian? Tidak ada cara untuk menggunakan penampilanku lagi. Dia mulai kehilangan akal. Kelly, apa yang kalian perdebatkan? Tepat saat Lin Yi hendak melancarkan serangan lainnya, dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Dia berbalik dan melihat dua orang berdiri di belakangnya. Kebetulan, keduanya orang Huaxian. Orang yang berbicara adalah seorang wanita Huaxian. Ia mengenakan setelan jas putih dan sepatu hak tinggi hitam. Ia mengenakan lencana di lehernya dan tampak sangat serius. Nama Inggrisnya adalah Jessica, dan dia adalah sekretaris wakil presiden.
Nama Inggris orang lainnya adalah Carson, seorang insinyur menengah di Departemen Teknis. Dia di sini untuk pekerjaan itu, tapi dia melamar posisi wakil presiden eksekutif. Aku hampir saja mengusirnya. Mendaftar untuk posisi wakil presiden eksekutif. Jessica tertegun sejenak. Dia tidak terlihat main-main. Orang Huaxian masih memiliki harga diri dan rasionalitas. Meski begitu, tidak masuk akal jika dia begitu tampan. Jessica mengambil informasi Lin Yi dan meliriknya. Tuan Lin, mengingat usia Anda, saya meragukan kemampuan Anda. Saya harap Anda bisa lebih menghargai diri sendiri. Ada apa? Apa aku tidak bisa tampil keren di usiaku yang masih muda? Lin Yi mulai berbicara dalam bahasa Huaxian. Waktu kecil dulu, aku kencing di kompor listrik yang sedang terbakar. Kata ibuku, aku pasti akan tumbuh dewasa dan melakukan hal-hal hebat saat itu. Jessica, ibumu berbohong padamu. Ngomong-ngomong, aku punya caraku sendiri untuk menilai kandidat, dan kurasa kau bercanda. Jessica juga mulai berbicara bahasa Huaxian. Bagaimana caramu menilai? Jessica melirik Lin Yi, lalu menunjuk para elit TI di gedung dengan tergesa-gesa. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan mereka? Lin Yi, bagaimana? Selain tidak memakai jas dan tidak punya komputer, aku tidak kekurangan apapun. Kamu jauh lebih buruk, kata Jessica. Ada 10 orang di sana, tapi tak satu pun dari mereka berambut lebat sepertimu. Beraninya kau masih mengaku punya keahlian. Aduh, itu adalah alasan yang tak terbantahkan. Ada sesuatu yang mungkin belum kamu tahu. Ini Wik. Waktu umur 3 tahun, aku botak karena kemampuan komputerku, jadi aku punya kemampuan yang luar biasa. Jessica, jangan ngomong sembarangan sama dia. Usir saja dia, kata Carson dari samping. Kurasa kita bisa memberinya kesempatan. Jessica tersenyum. Orang ini agak istimewa. Apa istimewanya dia? Kenapa aku tidak bisa tahu? Dia sangat tampan. Carson. Lin Yi menggenggam tangan Jessica. Pantas saja kau jadi sekretaris CEO. Kemampuanmu lumayan bagus, tidak seperti rekanmu yang buta di usia semuda itu. Apa yang kamu katakan? Baiklah, berhenti bicara. Carson hampir kehilangan kesabaran ketika Jessica menghentikannya. Ia menoleh ke Lin Yi dan bertanya, bisakah kau lepaskan tanganku sekarang? Maaf, itu penyakit akibat kerja. Jessica mulai menyesali apa yang dikatakannya sebelumnya. Insinyur IT macam apa yang mau menyentuh tangan orang lain? Apakah tanganku tampak seperti keyboard atau mouse? Karena keadaan khusus Anda, saya perlu memberi Anda penilaian sederhana, kata Jessica. Hanya setelah Anda lulus penilaian, saya akan membantu Anda menyerahkan materi pendaftaran. Tentu saja, tidak masalah, kata Lin Yi. Di mana hasil penilaiannya? Struktur kerja kami relatif sederhana. Tidak banyak aturan. Cari saja tempat duduk acak, kata Jessica. Bagaimana kalau sofa di sana? Sofanya juga bagus. Aku lebih familiar dengan tempat itu. Jessica. Kedengarannya aneh. Melihat Jessica dan Carson duduk di sofa bersama Lin Yi, dan bahkan mengeluarkan komputer mereka, banyak orang memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Hei, Carson, apa dia temanmu? Apa yang dia lakukan? Apa dia sedang menulis kode di sini? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda Kaukasia. Usianya sekitar 30 tahun, tetapi kepalanya botak. Carson tersenyum. Orang ini datang untuk melamar posisi wakil presiden eksekutif. Dia bahkan bilang dia punya kemampuan untuk meningkatkan arsitektur komputasi chip demi meningkatkan kelancaran dan stabilitas sistem operasinya. Menurutmu, dia hebat, iya? Haha, astaga, wakil presiden termuda di perusahaan kita sudah berusia lebih dari 40 tahun. Dengan usianya, dia mungkin tidak sebanding dengan insinyur junior. Saya tidak tahu tentang itu, tapi dia sendiri yang mengatakannya, jadi saya di sini untuk menonton pertunjukannya. Apa yang kalian berdua lakukan itu salah, kata seorang pria kulit hitam. Jangan bilang karena dia orang Huaxian, kita harus membuat pengecualian dan memberinya kesempatan. Orang seperti dia seharusnya langsung diusir. Kami juga ingin mengusirnya, tapi dia tetap tinggal tanpa malu. Aku tak bisa berbuat apa-apa, kata Carson sambil mengangkat bahu. Apakah dia pikir hanya karena dia punya beberapa keterampilan, dia sangat kuat, kata pria berkulit hitam itu dengan berlebihan. Ya Tuhan, apa ada kesalahan? Ini Microsoft. Bahkan mahasiswa PhD dari universitas ternama pun tidak bisa ke sini. Entahlah. Kalau dia mau mencoba, beri dia kesempatan. Biarkan dia mengerti betapa kecilnya dia, baru dia akan pergi, kata Carson. Kesan baikku terhadap si pembual ini sudah hilang. Jessica mengerutkan kening saat melihat makin banyak orang berkumpul di sekitarnya. Ayo mulai.
Jangan buang waktu. Lin Yi membuka komputer yang dipinjam Jessica dan berkata dengan santai. Kurasa lebih baik kau menelepon seseorang yang lebih ahli. Aku khawatir mereka tidak akan bisa memahami kode yang kutulis. Bab 310. Bertemu Tianzuo secara kebetulan. Para programmer tercengang. Tak seorang pun menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti itu. Tuan Lin, Anda bertindak terlalu jauh, ya, kata Carson. Banyak orang di sini insinyur senior. Apa menurutmu kami tidak bisa memahami kode yang kamu tulis? Mungkin Anda tidak akan bisa memahaminya, jadi sebaiknya Anda menghubungi seseorang yang lebih ahli untuk menghemat waktu. Carson tertawa dingin. Sebaiknya kau tuliskan dulu agar kita tidak membuang-buang waktu pemimpin kita. Lin Yi membuka konsol dan mengetik kode dengan satu tangan. Mengapa dia melakukannya dengan satu tangan? Tentu saja, itu untuk pamer, kalau tidak, dia tidak akan bisa memamerkan betapa terampilnya dia. Jessica terkejut saat melihat jari-jari Lin Yi mengetuk-ngetuk keyboard tanpa henti seperti sedang memainkan piano. Dia begitu tampan sehingga tidak mungkin dia masih lajang. Para programmer yang berdiri di sampingnya juga terkejut dengan kecepatan mengetik Lin Yi. Setidaknya, mereka tidak memiliki kemampuan seperti ini. Apa yang tertulis di sana? Apa itu kode acak? Pria berkulit hitam itu berkata, saya sama sekali tidak mengerti. Saya belum pernah melihat kode seperti itu sebelumnya. Aku juga tidak. Kurasa itu semua kode yang salah, kata pria kulit putih itu. Carson menatap Lin Yi. Tuan Lin, saya harap Anda tidak membuat keributan. Rekan-rekan saya sudah bilang bahwa kode yang Anda ketik salah, jadi Anda boleh pergi sekarang. Sudah kubilang kau takkan mampu memahaminya, tapi kau masih menolak mengakuinya. Kode yang kamu tulis salah semua. Bagaimana kita bisa memeriksanya? Jessica menghentikan Carson. Sepertinya aku pernah melihat kode ini sebelumnya. Apa? Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Saya pernah melihat sutradara Sen menulis sesuatu yang mirip, tapi tidak persis sama, kata Jessica. Saya rasa kita harus melaporkannya kepada sutradara Sen. Kok bisa, kata Carson, kamu salah. Lagi pula, kamu kan bukan mahasiswa ilmu komputer. Hanya karena aku belum pernah makan babi, bukan berarti aku belum pernah melihat babi berlari. Meskipun aku bukan mahasiswa ilmu komputer, jangan ragukan kecerdasanku. Aku sudah bekerja bertahun-tahun, jadi aku tahu banyak hal. Meskipun Jessica mengatakan ini, yang lain tidak peduli. Pemrograman komputer itu sangat mendalam. Apakah kelihatannya memang berguna? Dia pasti salah. Apa yang kalian lakukan di sini? Saat semua orang menertawakan Lin Yi, seorang pria parubaya muncul di belakang mereka. Penampilan pria parubaya itu membuat suasana menjadi serius. Direktur Sen. Lin Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Sen Tianzuo. Dia bahkan tidak perlu melihat lencananya karena Lin Yi telah menghafal penampilannya. Sen Tianzuo menjaga rambutnya dengan belahan sederhana 30-70, dan pakaiannya sedikit ketinggalan zaman, sangat sesuai dengan kesan stereotip Lin Yi tentang seorang bintang akademis. Bibir Lin Yi melengkung membentuk senyum. Ia pikir akan butuh waktu untuk bertemu dengannya, tapi ternyata ini sungguh kebetulan. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Sen Tianzuo. Direktur Sen, nama orang ini Lin Yi. Dia ingin melamar posisi wakil presiden eksekutif, dan dia menekankan bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa dan memenuhi syarat untuk posisi ini, jadi kami. Lelucon apa ini? Sen Tianzuo mendengus dingin, berapa umurnya? Kau percaya itu? Aku sangat kecewa padamu. Baik, wakil presiden. Carson tertawa dingin, baiklah, Direktur Sen sudah bicara, yang berarti kau telah dijatuhi hukuman mati. Kau harus berkemas dan pergi. Kau mengetik banyak kode yang tidak berguna, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri. Entah itu kode yang tidak berguna atau tidak, sebaiknya kamu biarkan dia memeriksanya. Lin Yi membalikkan komputer dan mengarahkannya ke Sen Tianzuo. Awalnya, Sen Tianzuo tidak berminat untuk melihatnya, tetapi setelah meliriknya, dia membeku di tempat seolah-olah ada paku di bawah kakinya. Apakah ini kode yang kamu tulis? Tentu saja, mereka semua melihatnya. Melihat baris-baris kode itu, Tianzuo bagaikan wanita yang menatap cincin berlian. Ia bahkan tak mampu menghalangi cahaya yang masuk ke matanya. Aku sudah lama memikirkan kode ini, tapi tetap saja aku tidak bisa memecahkannya. Aku tidak menyangka kau yang menulisnya. Kau jenius. Mendesis. Jessica, Carson, dan para penonton semuanya terkejut oleh kata-kata Sen Tianzuo. Wakil presiden senior perusahaannya bisa dikatakan di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Dia benar-benar memberikan evaluasi yang tinggi. Itu berarti tidak ada masalah dengan kodenya. Akan tetapi,
usianya baru 20-an, jadi bagaimana ia bisa memiliki bakat setinggi itu? Astaga, orang Huaxian terlalu pintar. Lalu apakah saya memiliki kualifikasi untuk melamar posisi wakil presiden eksekutif sekarang? Ekspresi Shen Tianzuo membeku. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita ke kantorku. Tidak masalah. Sasarannya telah memakan umpan, dan Lin Yi tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Kantor Shen Tianzuo tidak terlalu besar, dan sedikit berantakan. Saya belum selesai bersih-bersih tadi. Jangan pedulikan saya, Tuan Lin. Tidak apa-apa. Di ruang kerjaku juga sama, kata Lin Yi sambil tersenyum sambil menatap Shen Tianzuo dengan saksama. Ada foto dirinya bersama istrinya di meja, dengan anak mereka di tengah. Jelaslah bahwa dia adalah pria keluarga yang baik. Tuan Lin, Anda mau minum apa? Tanya Shen Tianzuo sopan. Saya akan minta Jessica menyiapkannya. Apakah kamu punya sup yang mei? Lin Yi tersenyum. Mata Shen Tianzuo berbinar-binar, seakan-akan dia telah menemukan jiwa yang sama. Apakah Anda juga suka sup yang mei, Tuan Lin? Meskipun saya sangat menyukainya, favorit saya tetap sup yang mei dari gunung di kota kelahiran saya. Saya tidak bisa mendapatkannya di tempat lain, jadi saya hanya bisa memaksakan diri untuk minum apapun yang bisa saya dapatkan. Apakah Tuan Lin dari kota Wen? Shen Tianzuo terkejut. Apakah kamu juga dari kota Wen? Saya dari kota Wen, Provinsi Zhejiang. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari kota asalku di sini. Kebetulan sekali. Lin Yi tersenyum. Akan lebih harmonis kalau aku bekerja di sini nanti. Tentu saja. Atas nama Microsoft, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Ketua Shen, jangan bilang begitu dulu. Apakah Anda punya kemampuan untuk merekrut orang untuk posisi saya? Tidak ada perbedaan antara wakil presiden senior dan wakil presiden eksekutif. Jika Lin Yi ingin bergabung, bukan Shen Tianzuo yang memutuskan. Tuan Lin, Anda di sini untuk melamar posisi wakil presiden eksekutif. Anda seharusnya tahu betapa pentingnya posisi ini. Ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan, dan bukan sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh ketua. Karena itu, ini tidak akan terjadi dalam semalam. Itu masuk akal. Lin Yi mengangguk. Keahlianmu memang tak perlu dipuji, tapi Departemen R&D memang banyak orangnya. Aku akan mengaturmu menjadi wakil presiden Departemen Pemasaran Global, tapi ini hanya sementara. Dengan kemampuanmu, asalkan kamu bekerja keras, posisi wakil presiden eksekutif cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Mendesah. Lin Yi menghela napas. Aku memang punya hasrat, dan aku bersedia bekerja keras, tapi pada akhirnya, ini bukan rumahku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.